Langkah kecil, mimpi besar. Di saat sebagian besar orang di Yogyakarta masih terlelap dalam mimpi, Khofifah sudah terjaga. Suara alarm kecil di samping bantalnya menjadi tanda dimulainya sebuah perjalanan panjang setiap hari. Di dalam kamarnya yang sederhana di pondok pesantren, ia merapikan tempat tidur dan bersiap menyambut fajar. Baginya, setiap hari adalah sebuah kesempatan berharga untuk menyeimbangkan dua dunia yang ia cintai. Setelah sholat subuh berjamaah, suasana pondok menjadi tenang dan khidmat. Khofifah duduk bersimpu di hadapan ustadzah dengan mushaf Al-Quran di tangannya. Dengan suara lembut namun penuh keteguhan, ia melantunkan ayat demi ayat, menyetorkan hafalan barunya. Ustadzah mendengarkan dengan seksama, memberikan bimbingan pada setiap makhraj yang ia lafalkan dengan penuh ketelitian. Waktu menunjukkan pukul 6.15 pagi dan ketenangan berganti menjadi kesibukan persiapan kuliah. Khofifah harus segera bersiap menuju kampus UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan hari ini jadwal kuliahnya sama dengan Dinda, sahabatnya di pondok. Mereka pun bersiap-siap bersama di depan cermin, merapikan kerudung mereka sebelum berangkat menerjang kemacetan kota. "Ayo Khofifah, kita lewat jalan taman siswa saja supaya lebih cepat," ajak Dinda. Karena jadwal mereka yang sedang searah, Khofifah segera naik ke boncengan motor Dinda. Mereka membelah jalan taman siswa yang mulai padat dengan kendaraan, berpacu dengan waktu, agar sampai tepat waktu di kampus sebelum kuliah jam 7 dimulai. Khofifah tiba di gerbang kampus tepat saat bel berbunyi. Di depan gedung fakultas, Eka sudah menunggunya dengan senyum lebar. Eka adalah sahabat kampus yang paling mengerti betapa sibuknya Khofifah membagi waktu antara tugas dan hafalan. Mereka segera melangkah masuk ke dalam kelas, beralih sejenak dari dunia ayat suci ke dunia teori akademik yang menuntut fokus penuh. Di sela-sela pergantian jam kuliah, Khofifah dan Eka menuju perpustakaan pusat untuk mengerjakan tugas kelompok. Di sana, mereka duduk berdekatan, tenggelam dalam tumpukan referensi. Sesuai aturan perpustakaan yang ketat, mereka tidak membawa makanan atau minuman sedikit pun ke atas meja. Fokus mereka sepenuhnya tertuju pada layar laptop dan buku-buku tebal. Sore harinya, Khofifah kembali ke pondok dengan tubuh yang letih namun hati yang merasa cukup. Di taman kecil di area pondok, ia bertemu dengan Akma. Mereka berjalan perlahan di jalan setapak, sambil berdiskusi tentang target hafalan minggu depan. Dukungan tulus dari teman-teman seperti Akma membuat beban berat yang dipikul Khofifah terasa jauh lebih ringan. Menjelang malam setelah sholat maghrib, Khofifah duduk bersama Najiha di teras musola pondok. Mereka berbagi satu mushaf besar untuk saling menyimak hafalan atau murojaah. Suara mereka bersahutan secara bergantian, menciptakan harmoni yang menenangkan jiwa di tengah hiruk-pikuk tugas kuliah yang masih menanti untuk diselesaikan nanti malam. Saat kembali ke kamar, Khofifah disambut oleh Emma yang sedang menata buku. Sebagai sesama teman pondok yang sudah lama tinggal bersama, Emma memberikan semangat kepada Khofifah agar tetap konsisten dengan hafalannya, meski tugas kuliah menumpuk. Emma memegang pundak Khofifah, meyakinkannya bahwa setiap lelah akan membuahkan hasil yang manis. Tak lama kemudian, Cica datang bergabung dan menceritakan kisah lucu yang dialaminya hari ini untuk menghibur Khofifah yang tampak kelelahan. Gelak tawa kecil pecah di kamar itu, mengusir rasa penat setelah seharian beraktivitas. Di kamar inilah, bersama teman-teman seperti Emma dan Cica, Khofifah merasa memiliki keluarga kedua, yang selalu menguatkan langkahnya. Sebelum menutup hari, Diana membawakan secangkir teh hangat ke meja belajar Khofifah sebagai bentuk perhatian. Sambil menyesap teh, Khofifah merenungkan perjalanannya hari ini dari jendela kamar. Menjadi mahasiswi UIN sekaligus hafizah memang tidak mudah, namun dukungan para sahabat membuat Khofifah yakin bahwa ia sedang menyusun bata untuk membangun mimpi besarnya.